Shalom, haleluya. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Rio Panggabean, Oikumene Ministry Jakarta. Apa kabar saudara? Saya berharap saudara selalu berada dalam keadaan baik, sehat, penuh dengan kegembiraan, sukacita, selalu melimpah, dan terus berharap kepada Tuhan. Kalaupun hari ini mungkin secara fisik tidak sehat, atau pekerjaan tidak baik-baik saja, atau apa yang kita harapkan belum tercapai, percayalah saudara, itu semua adalah proses yang Tuhan lakukan dalam hidup saudara dan saya. Proses itu adalah berupa di mana kita terus harus bergantung kepada Tuhan. Nah, bagian firman Tuhan hari ini terambil dari Amsal pasal 19 ayat 23 berkata demikian. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Nah, bagian firman Tuhan ini luar biasa sekali. Kita diingatkan kalau kita merasa diri angkuh, di situ dikatakan merendahkan orang. Saudara, hati-hati ketika kita mulai tinggi hati, ketika kita mulai merasa diri paling bisa, paling pinter, paling punya, paling berpengalaman. Itu nggak apa-apa saudara, tapi ketika kita terus-menerus mengungkapkan itu dan mengandalkan segala sesuatu yang kita punya untuk mungkin merendahkan orang atau ingin menaikkan standar atau mutu kita di hadapan orang, hati-hati loh. Karena Alkitab sudah mengingatkan kita bahwa ketika kita angkuh ada titik tertentu nanti ketika kita tidak mengurangi gaya hidup kita yang angkuh itu, kita akan mengalami sesuatu yang tidak enak, yaitu kita akan direndahkan. Siapa yang akan merendahkan? Mungkin manusia nggak sanggup merendahkanmu. Tapi Tuhan sanggup melakukan itu. Itu tandanya kalau sampai Tuhan tidak merendahkan engkau, engkau punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan akibat orang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, maka dia tidak akan angkuh. Itu sebabnya penulis Amsal mengatakan dengan jelas tadi ya, saya baca lagi, keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Jadi ketika kita tidak mau direndahkan, jangan angkuh. Kalau mau menerima pujian, teruslah hidup dengan rendah hati. Walaupun kita punya kemampuan lebih di hadapan teman kita, janganlah terus kita merendahkan dia, janganlah kita sombong. Kenapa? Karena dengan demikian dia akan segan respect kepada kita dan dia akan salut memberi hormat yang luar biasa di dalam kehidupannya. Jadi yuk mari kita rendah hati, bukan rendah diri atau minder ya. Rendah hati maksudnya tidak semena-mena, tidak merasa kalau dia punya lebih, dia punya ilmu lebih tinggi, punya harta lebih banyak, punya pengalaman yang lebih hebat. Nggak usah menjadi tinggi hati, tapi rendah hatilah, maka nanti dari sikap hidup kita justru kita akan mendapat penghormatan. Orang akan mengakui bahwa walaupun saudara dan saya memiliki banyak kelebihan, tetapi kita tidak merendahkan atau mengecilkan orang lain. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menuntun kita, membawa kita ke dalam perjalanan hidup yang lebih baik lagi. Ingat, keangkuhan akan membuat kita hancur, tetapi rendah hati akan membuat kita lebih dahsyat melihat hari-hari ke depan. Sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan, pasti tergenapi ketika kita mau hidup terus bergantung sama Tuhan. Dan akibatnya orang melihat kita adalah orang yang rendah hati, bukan orang yang sombong. Saya Pendeta Rio Panggabean, Oikumene Ministry Jakarta. Sampai jumpa pada perenungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.